tapi kita jarang mohon ampun pada Allah Ta'ala. Ayo mulai sekarang, mohon ampunlah setiap saat, Insyaallah Pak Ustaz. khususnya yang berhubungan dengan berburuk sangka dengan pasangan atau dengan orang lain. Ayo kita kembali pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa setia Siraman Kolbu, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah pagi hari ini mudah-mudahan kita bisa menyaksikan acara ini lengkap ya, bisa mengambil hikmahnya sambil ditemani oleh saya Bobi Maulana dan juga guru saya Pak Ustadz Danu. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Nah, terkadang pagi hari ini yang biasa terjadi Pak Ustadz di pagi hari ini adalah sebelum berangkat kerja kadang ada obrolan-obrolan antara suami dengan istri nih. Ya. Yang biasanya mungkin gak berangkat terlalu pagi, ini berangkatnya kok pagi banget. Ditanya sama istrinya, kok pagi banget sih, mau kemana dulu emang? Nah gitu kan, ada apa dan lain sebagainya. Sehingga tidak jarang yang tidak dikomunikasikan permasalahannya menjadi buruk sangka. Soalnya dengan tema kita pagi hari ini berburuk sangka kepada pasangan. Hal-hal kecil kalau dalam rumah tangga itu bisa menjadi besar. Nah bagaimana dalam Islam menyikapi ini dan seperti apa harusnya pasangan agar tidak berburuk sangka? Silakan tausiahnya Pak Ustadz Danu. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita bagus, berburuk sangka kepada pasangan. Sebenarnya kita sudah sangat tahu bahwa yang namanya berburuk sangka itu tidak boleh, secara teori di dalam otak kita itu sangat tahu. Tetapi apakah itu bisa kita aplikasikan ke setiap harinya? Nah ini yang kita menjadi ragu ya. Kalau dalam salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'du. Ini kita harus memahami. Yang artinya adalah janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi kita itu oleh Allah Ta'ala dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Dilarang. Kalau yang namanya dilarang itu ya memang dosa kalau kita melakukan. Nah, pada saat kita itu melakukan hal yaitu mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, itu dosa. Dosa itu tidak melekat dengan orang yang senantiasa kriminal, pencuri, perampok, yang sering macam-macam itu. Enggak identik dengan itu dosa itu. Tidak identik dengan itu saja maksud saya. Tetapi dengan kita-kita yang sholat, puasa, tertib, baca Quran, rajin, itu bisa kena. Kenapa? Karena yang namanya mencari-cari kesalahan orang lain itu setiap hari bisa kita kerjakan sebenarnya. Yang sebenarnya temanya berburuk sangka kepada pasangan itu jelas. Mikir, ada suuzon dengan pasangan kita, kemana perginya, ngapain, ditelepon gak diangkat, curiga dan sebagainya. Itu dilakukan terus-menerus dan bertahun-tahun. Dan biasanya kita ini jarang sekali memohon ampunan kalau kita itu setiap hari berburuk sangka. Coba ayo kita berpikir. Pernah enggak kita itu mohon ampunan bahwa kita itu berburuk sangka? Berburuk sangka dengan keluarga bisa, berburuk sangka dengan saudara kita yang lain. Berburuk sangka kalau mamanya pendakwah dengan dakwah yang lain. Selalu seperti itu. Yep. Dia berburuk sangka, walaupun dia dakwah, dia berburuk sangka kepada saudaranya dakwah yang lain. Sama, dan pada waktu itu dia minta ampun enggak kepada Allah Ta'ala. Nah inilah yang harus kita kerjakan. Kita minta ampun enggak pada Allah Ta'ala. Jarang. Padahal kalau Allah sudah bilang jangan, itu ya memang harus jangan kita kerjakan. Jangan. Allah bilang jangan, kita kerjain terus. Sudah kita kerjain gak mohon ampun lagi. Ayo kita koreksi. Janganlah kita berburuk sangka. Alzheimer dari mana? Belum pernah ketemu Alzheimer itu dari mana. Tapi kalau saya akan memberikan gambaran, pasien saya banyak sekali, bukan banyak sekali. Ada beberapa orang yang hilang ingatannya. Ya, itu kalau dokter, teman-teman dokter bilang bahwa itu Alzheimer. Waktu saya amati,
Kemudian saya tanya sama pasangannya, apakah pasangan bapak, apakah pasangan ibu itu dulunya sering suuzon? Beliau jawab, iya, sejak menikah memang sering suuzon. Nah, dari mana? Kalau sudah seperti itu, sholat sudah tidak bisa, mohon ampun nggak bisa, baca Quran nggak bisa, silahkan. Kalaupun kita itu mendapatkan cerita dari orang lain, kemudian kita itu mau berburuk sangka dengan orang, kemudian dengan adanya YouTube itu sampai keluar, berburuk sangka pada orang lain, menghujat orang lain yang belum tentu salah dan sebagainya. Lalu itu kalau disebarkan itu apa namanya? Itu namanya dosa jariah. Malah ngajak orang-orang berbuat dolim. Kalau itu disebarkan itu menjadi dosa jariah. Kenapa itu disebarkan? Kenapa kita nyebarin? Kita nggak tahu, ya udah diem. Kalau nggak tahu diem. Jangan sampai ya sebagian dari kita menggunjing sebagian yang lain yang merasa sebagian dari kita, kelompok kita itu benar. Jangan. Kebenaran itu milik Allah. Kita itu manusia yang masih banyak kelemahannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bagaimana kita sering berburuk sangka dengan orang lain, tapi kita jarang mohon ampun pada Allah Ta'ala. Ayo mulai sekarang, mohon ampunlah setiap saat, Insyaallah, Ustaz. khususnya yang berhubungan dengan berburuk sangka dengan pasangan atau dengan orang lain. Ayo kita kembali pada kita sebagai seorang muslim yang belajar taat. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Barakallah Pak Ustadz. Ini pelajaran yang berharga pagi hari ini. Kalau selama ini mungkin pemirsa taunya Alzheimer itu disebabkan karena kekurangan natrium atau zat garam gitu Pak Ustadz ya, dari medis. Sekarang secara alaknya Pak Ustadz kasih tahu, karena barangkali sering suuzon Pak Ustadz secara alak ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita semua, jadi pembelajaran untuk terus memperbaiki akhlak kita. Amin. Sekarang yang akan memberikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini, berburuk sangka kepada pasangan kita. Persilakan Ustadz Zaki Muhammad. Silakan Ustadz. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Haji Markum, dompetnya jatuh guys. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kita Al-Ustadz Danu dan juga Bang Bobi Maulana. Ya. Beserta seluruh pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada. Dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah. Salawat teriring salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu penyakit hati yang dapat merusak amal ibadah, merusak nilai-nilai kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah banyaknya berburuk sangka kepada orang lain atau berburuk sangka kepada pasangan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan warning, peringatan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berburuk sangka atau banyak menanamkan rasa kecurigaan kepada orang lain. Karena berburuk sangka kepada orang lain, berburuk sangka kepada pasangan itu dosa, Bang Bobi. Ya. Bahkan akibat kita banyak berburuk sangka akan timbul penyakit yang lain. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da, yakni mencari-cari kesalahan orang lain dan menggunjing antara satu dengan yang lain. Suami harus bisa menghormati istri. Jangan berburuk sangka dengan apa yang dilakukan istri. Begitu juga istri harus bisa menghormati suami. Ya. Jangan menaruh kecurigaan yang berlebihan. Mari sama-sama kita berhusnuzan, berprasangka baik kepada orang lain. Bahkan yang lebih utama, berprasangka baik kepada pasangan kita sendiri. Orang yang merugi dalam kehidupan dunia adalah orang yang banyak berburuk sangka kepada orang lain. Karena tanpa sadar,
buruk sangkanya itu merontokkan nilai-nilai pahala dan ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini aja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya buat kita semua. Amin, insya Allah. Belajar berhusnuzon, belajar berprasangka baik. Yep. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ipin Upin main di sawah. Cakep. Palanya botak, licin sekali. Waduh, cakep. Maafin dong kalau aneh salah. Insya Allah Siraman Kolbu besok hadir kembali. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Pak Ustadz Zaki, terima kasih. Terima kasih, Silahkan Bang Bob. duduk. Ya. Jadi pemirsa, barangkali seperti ini. Bagaimana caranya supaya kita tidak berburuk sangka sama pasangan? Yang pertama adalah jangan membiasakan untuk berburuk sangka, kemudian berdoa kepada Allah, mudah-mudahan rumah tangga ini menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, sehingga ketika ada hal yang tidak baik, biar Allah yang menunjukkan gitu Pak Ustadz ya. Biar Allah yang memberikan tanda bahwa ada yang tidak baik di antara suami maupun istri. Ketika bukti itu sudah nyata, kembali lagi kepada pasangannya, wallahu a'lam akan seperti apa penyelesaiannya. Mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih sekali guru-guru saya. Barokallah. Selanjutnya pemirsa, selain satu ini kita akan kedatangan bintang tamu. Seorang penyanyi dangdut bersuara khas ini, hobi traveling dan bernyanyi genre musik Jawa dan koplo. Ini nih.